Halo, perkenalkan namaku Wafi. Saya sudah 10 tahun berada di industri game. Sebelumnya, aku sudah mengerjakan beberapa game. Salah satunya adalah Case Inc., yaitu game kasual keluaran Allegrium di iOS. Lalu ada juga Teka-Teki Santai, yaitu game kasual untuk Android. Dan Juragan Cost, yaitu game kasual mengolah kos keluaran dari Agate. Pada proyek Case Inc., aku berperan sebagai lead programmer, yaitu orang yang memimpin langsung tim programmer yang mengerjakan gamenya. Lalu pada game Teka-Teki Santai dan Juragan Kosan, aku berperan sebagai tech lead, yaitu orang yang mensupervise secara tidak langsung tim-tim yang berada di bawahnya. Sekarang saya akan sharing tentang role game programmer di dalam pembuatan game. Game programmer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengimplementasi logika dan mekanik dari sebuah game. Common misconception untuk role game programmer ini adalah game programmer ini fokus pada coding saja gitu. Padahal pada kenyataannya lebih banyak waktunya yang digunakan untuk berkomunikasi, yaitu berkomunikasi dengan desainer yang mendesain game tentang bagaimana desain ini akan diimplementasikan, lalu memberikan feedback secara teknikal, lalu komunikasi dengan tim artis, yaitu bagaimana gambar atau 3D ini akan masuk dalam gamenya, dan komunikasi juga dengan tim produser dan PM untuk memberikan ekspektasi kapan fitur ini bisa selesai. Dalam role game programmer ada beberapa kategori. Pada umumnya dibagi menjadi 4, yaitu front-end programmer, back-end programmer, full-stack programmer, dan tools programmer. Untuk front-end programmer, dia bertanggung jawab untuk membuat antarmuka atau user face dari sebuah game, beserta logikanya, animasi, tampilan layar, user input, dan sebagainya. Untuk backend programmer, dia bertanggung jawab untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan server, seperti database, lalu koneksi, network, dan sebagainya. Untuk full stack programmer, dia adalah orang yang menguasai front end dan back end. Jadi dia selain mengurusi tentang user interface, juga mengurusi tentang server dan database. Untuk role tools programmer, dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk membuat tools atau sistem yang memudahkan dalam proses development, seperti level editor, lalu plugin integrator, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep, skill, dan tools yang dibutuhkan oleh role game programmer. Seorang game programmer dituntut untuk menguasai beberapa konsep dasar, seperti basic programming, contohnya algoritma dan struktur data, lalu sistem design. Selain itu, dia juga dituntut untuk menguasai basic game programming, seperti apa itu game loop, lalu game physics. Lalu dia juga harus dituntut untuk menguasai problem solving. Untuk role front-end programmer juga dituntut untuk menguasai beberapa konsep dan skill lainnya, seperti penguasaan tentang user interface, layout, animasi, dan optimasi. Sementara untuk role back-end programmer dituntut untuk menguasai konsep dan skill yang berhubungan dengan server, seperti database design, network, dan security. Untuk tools programmer, dia dituntut untuk menguasai skill-skill yang dibutuhkan agar bisa membuat tools yang baik, seperti pemahaman tentang game engine dan tentang operating system. Seorang game programmer juga dituntut untuk menguasai beberapa soft skill. Salah satunya adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini penting agar dia bisa menyampaikan ide-ide dan pendapat dia terhadap sebuah game kepada role lain yang kurang memahami aspek teknikal, misalnya game designer, produser, atau artis. Selain itu, soft skill yang dibutuhkan adalah teamwork, yaitu bagaimana dia bisa bekerja sama dengan tim member yang lain. Nah, ini penting karena dalam game development akan ada banyak jumlah tim member yang terlibat dalam membuat sebuah game. Selain itu, soft skill yang dibutuhkan adalah dia bisa memiliki attitude yang baik. Nah, kenapa ini penting? Karena dalam game ini akan sering melakukan iterasi, yaitu perubahan-perubahan, sehingga akan terjadi banyak diskusi. Maka dengan memiliki attitude yang baik, dia bisa melakukan diskusi-diskusi yang sehat dan positif untuk semua tim member yang lain. Selain itu, soft skill yang dibutuhkan adalah leadership, yaitu bagaimana dia bisa memimpin tim yang ada di bawahnya. Nah, ini penting untuk orang yang mendapatkan role sebagai lead team ataupun sebagai junior yang ingin agar karirnya meningkat menjadi seorang lead. Hard skill yang dibutuhkan untuk seorang game programmer ada beberapa. Salah satunya adalah technical assessment, yaitu bagaimana dia bisa memahami sebuah user requirement, lalu dia ubah menjadi technical requirement, lalu dia melakukan breakdown atau mecah-mecah menjadi beberapa komponen kecilnya, lalu dia memberikan evaluasi tentang seberapa sulit atau lama untuk melakukan implementasi komponen tersebut. Hard skill lainnya yang dibutuhkan adalah kemampuan dari desain dokumen, yaitu bagaimana dia bisa menurunkan pemikirannya dan sistem yang ingin dia bangun menjadi sebuah diagram dokumen agar bisa dipahami oleh tim lainnya. Hard skill lainnya adalah penguasaan akan game engine tertentu, misalnya Unity Game Engine, Unreal, atau Phaser. Tujuannya agar dia bisa langsung terjun kepada pembuatan game untuk engine tersebut.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana kegiatan sehari-hari dari seorang game programmer. Dalam pengerjaan sebuah game, biasanya kita membagi menjadi beberapa sprint. Satu sprint itu biasanya berlangsung selama 2 minggu. Nah, sebuah sprint ini diawali oleh sprint planning, yaitu fase di mana seluruh tim berkumpul untuk merencanakan apa yang akan dikerjakan selama satu sprint itu. Lalu diakhiri oleh sprint review, di mana tim membahas tentang hasil pekerjaan mereka selama satu sprint ini. Sehari-harinya, seorang game programmer ini melakukan dua buah aktivitas, yaitu aktivitas berupa meeting atau koordinasi, dan aktivitas berupa coding atau implementasi. Pada pagi hari, biasanya dimulai dengan melakukan daily huddle selama 15 menit. Ini adalah sesi di mana semua tim saling melakukan sinkronisasi akan pekerjaan apa yang akan mereka lakukan pada hari itu. Selanjutnya, juga ada sesi berupa coordination meeting, yaitu sesi meeting yang dilakukan hanya ketika dibutuhkan. Tujuannya untuk mendapatkan diskusi yang lebih dalam akan implementasi sebuah fitur atau sebuah sistem. Di luar meeting, dia juga melakukan proses implementasi sebuah fitur yang dimulai oleh sistem desain, yaitu bagaimana dia mendesain arsitektur atau bagaimana sistem ini bekerja. Setelah proses desain selesai, dia akan melakukan coding, yaitu dia mengimplementasikan desain-desain tersebut ke dalam gamenya. Setelah implementasi, dia akan melakukan testing, yaitu dia akan melakukan pengujian apakah fitur tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Setelah testing, biasanya akan ditemukan beberapa permasalahan, yaitu kita sebut dengan istilah namanya bug. Nah, maka untuk memperbaiki bug ini dilakukan proses namanya debugging, yaitu kita melakukan pelacakan akan penyebab dari bug tersebut dan memperbaikinya. Itulah sedikit penjelasan akan pengenalan terhadap profesi role game programmer. Jika kamu tertarik untuk melamar sebagai game programmer di Agate, kamu bisa mengunjungi situs karir.agate.id. Jika kamu tertarik untuk mempelajari lebih jauh akan game programming, kamu bisa mengunjungi situs academy.dilo.id.